Salam damai sejahtera dan tentrem rahayu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Segenap majelis GKJTU Jemaat Pendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Wangsi dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas kolektan, tim SPKP 4, Ibu Endang, Ibu Marjuki, dan Ibu Surya. Watan Jemaat Minggu 10 November 2024. Warta Jemaat yang pertama, pelayanan kelas katekisasi CD. Majelis akan membuka pelayanan kelas katekisasi CD, yaitu melanjutkan dari kelas yang dulu belum selesai, sekaligus membuka kelas katekisasi baru bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya kelas 3 SMP, 1-3 SMA atau mahasiswa dan ingin ikut dalam kelas katekisasi CD. Ini bisa mendaftarkan diri ke majelis jemaat, yaitu Mas Penatua Kodlus Gideon, dengan menyertakan fotokopi KK dan akte kelahiran. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih. Warta Jemaat yang kedua, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Pendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 November 2024 pukul 17, tempat keluarga Ibu Sari di Warak. Pemimpin firman Bapak Penatua Murdowo Edi. Pujian dan doa Ibu Diaken Sri Mantini menggunakan KPJ atau bahasa Jawa. Majelis akan menyediakan transportasi bagi warga jemaat yang hadir bisa berkumpul di gereja pukul 16.30. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta jemaat yang ketiga, cek mata gratis. Optik Fajar Tuntang akan mengadakan cek mata gratis di GKJTU Jemaat Pendosari. Adapun tanggal pelaksanaannya dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 November 2024. Setelah ibadah selesai, bertempat di halaman gereja. Bagi warga jemaat yang berminat untuk cek mata, silahkan nanti langsung cek dan akan dilayani oleh tim dari Optik Fajar Tuntang. Warta jemaat yang keempat, kerja bakti bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara segenap warga GKJTU Jemaat Pendosari, seksi acara Panitia Natal mengundang semua warga jemaat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti bersama dalam rangka menyambut Natal di tahun 2024. Adapun kerja bakti ini meliputi area dalam dan luar gereja, sehingga diharapkan semua warga, baik laki-laki maupun perempuan hingga remaja, pemuda, anak-anak bisa turut serta
bisa turut serta. Adapun pelaksanaannya pada hari Sabtu 30 November 2024 jam 14 atau 2 siang. Keterangan membawa peralatan kerja bakti. Si acara akan menyediakan snack dan minuman serta disediakan pula kopi dari sponsor Kebun Kopi Bintang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat yang kelima, ibadah Minggu 17 November 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudwiono dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi. Petugas kolektan tim SPKA 1 Dek Putri, Dek Sakira, dan Dek Manda. Song leader tim Song leader 4 Ibu Marjuni, Ibu Sriwegati, dan Saudara Cornelius. Musik Saudara Mada. Penerima tamu tim penerima tamu 2 Ibu Marjuni, Ibu Sari Winarno, dan Ibu Toma Rustiani. Multimedia dan sound Saudara Henry dan Saudara David Bimo. FB Online Bapak Krisyanto. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri masuk dalam ibadah Sabat Minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan serta kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sungguh merasa sukacita yang luar biasa, merasa berbahagia karena Engkau selalu menjaga, menyertai kami, dan melindungi kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Kami bersama-sama akan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda firman. Kiranya Tuhan mengosongkan hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus untuk memuliakan Engkau, ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan pelayanan-pelayanan pada pagi hari ini dari Ibu Pendeta Yuliana Wangsi yang akan memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai, memberikan roh hikmat, sehingga Ibu Pendeta mampu untuk melayani Engkau dengan kasih dan tulus hati, sehingga sabda firman-Mu yang ia sampaikan mampu kami terima dengan baik dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga menyerahkan pelayan-Mu yang lain, ya Tuhan, dari tim musik, multimedia, song leader, tim kolektan. Kiranya Tuhan juga menyertai kami dan memberkati kami, serta memampukan kami di dalam kami melayani, supaya kami pun boleh memfokuskan diri untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati kami. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, yang selalu setia mendukung ibadah Sabat-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka
menyertai mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa yang di surga, ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, supaya kami mampu untuk menyiapkan diri memasuki dalam ibadah-Mu, ya Tuhan. Bapa yang di surga, ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti, hanya kami serahkan ke dalam tuntunan serta pimpinan tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Jemaat kami mudah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, muliakan Allah Bapa. Tuhan memberkati. Marilah kita memasuki kebaktian kita hari ini, hari Minggu, dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan mengawali ibadah ini dalam sabda mula atau firman Tuhan mengawali ibadah kita pada kebaktian hari Minggu, terambil di dalam kitab Sefanya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Demikian sabda mula Sefanya 3 ayat 17. Pada hari Sabat ini atau tanggal 10 November kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan dengan Hari Pahlawan bagi bangsa Indonesia. Mari kita pujikan kembali dari Kidung Jemaat nomor 242 bait 2 dan 3. Amen.
Mari kita menerima hukum Tuhan ini sebagai cerminan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Demikian sabda Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak dan saudara, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan iman dan percaya yang telah meneguhkan kami untuk senantiasa melakukan hal-hal baik, hal-hal yang mendatangkan keselamatan, agar hidup kami berkenan bagi Tuhan dan juga berkenan bagi sesama kami. Tapi kami menyadari Tuhan bahwa kami melakukan semuanya itu terkadang menjauhi Tuhan, menjauhi sesama kami. Kami lemah, kami berdosa. Tapi pada saat ini Engkau mengundang kami pada hari Sabat ini dalam kebaktian minggu. Kami ingin menyatakan permohonan atas dosa dan kesalahan kami untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Untuk kami dapat anugerah dan kasih Tuhan, untuk memberikan jalan yang terbaik untuk menghadapi masa depan kami, hari esok yang telah Tuhan sediakan untuk kami raih. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah permohonan kami. Hadirlah dalam persekutuan ibadah kami pada hari ini, supaya kami memperoleh kasih anugerah Tuhan dan kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan Allah menyertai kami sekarang dan kekal. Kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, bagi kita yang telah menerima anugerah Tuhan dalam pengakuan dosa, kita dikuatkan dalam firman-Nya. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9, demikian berita anugerah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian berita anugerah bagi kita semua, dilanjutkan dalam petunjuk hidup baru oleh karena anugerahnya terambil dalam surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan, anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sambut dalam pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 36 bait 1 dan 2.
mohon roh Tuhan menyertai kita semua. Bapa di surga, Engkaulah Allah, roh yang menolong kami untuk memampukan kami mendengar firman-Mu dan melakukannya dengan segenap hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami persilakan Tuhan menolong kami, agar kami dalam menyampaikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukan bersama-sama, semuanya itu apa yang kami lakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kami siap mendengar firman Tuhan. Terpujilah Tuhan sekali dan untuk selamanya. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam kitab pertama Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Cerita klasik yang menarik, yaitu tentang Elia dan seorang ibu beranak satu, dan mereka berdua saja, Elia dan janda di Safat. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan berapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita boleh merayakan Hari Pahlawan bagi bangsa Indonesia. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan Hari Pahlawan, siapa yang pernah merasa menjadi superhero? Enggak usah super, menjadi pahlawan. Pahlawan. Wah, angkat tangan. Ya, Mbak. Iya. Ada lagi merasa saya jadi pahlawan loh, gitu. Pernah? Oh, pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan itu terlambat ya untuk menolong. Nah, oke. Nanti kita lihat lagi. Sebenarnya Bapak Ibu ini pahlawan semua loh. Benar. Yang guru jadi pahlawan tanpa tanda jasa.
bangsa. Pahlawan apa lagi? Janganlah pahlawan kesiangan. Hah? Mas Dion pahlawan. Iya. Oke, kita mulai dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar dasar seorang pahlawan adalah taat dan beriman kepada Allah. Manakala kita taat dan beriman kepada Allah, kita sudah punya modal untuk menjadi seorang pahlawan. Nah, apa hubungannya Elia dengan janda Sarfat? Apalagi dengan roti sepotong aja gak genep gitu ya. Tiap hari dimintain nantinya sama si Nabi Elia. Dan mari kita lihat, kuncinya adalah taat dan beriman. Apapun akan digunakan Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan dan mempahlawankan seseorang yang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, 10 November adalah hari ini, hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lupa ya? Lupa. Tadi pagi lupa himne apa itu? Lagu syukur. Mengheningkan cipta itu jam 6. Ganti lagu Indonesia Raya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, pahlawan bangsa adalah orang yang berjuang sekuat tenaganya dan nyawa yang jadi taruhannya. Itulah pahlawan. Nah, kalau pahlawan bangsa berarti dia berjuang sekuat tenaganya bagi bangsanya dan nyawa taruhannya untuk negeri bangsanya yang diperjuangkan. Dan semuanya itu untuk mempertahankan dan menjaga bangsa dari penjajahan. Nah, penjajahan waktu itu banyak, tidak hanya Belanda yang 350 tahun, Jepang iya, Inggris iya, penjajahan dari sukunya sendiri, penjajahan dari teman orang-orang di sekitar mereka yang begitu memperjuangkan keselamatan bagi kehidupan. Nah, demikian pula para nabi dalam perjanjian lama. Dalam Alkitab ini para nabi dalam perjanjian lama dipakai oleh Allah untuk menjadi pahlawan. Karena seorang nabi itu juga bertugas menjadi panglima. Walaupun dia tidak harus perang, tetapi dia akan menyampaikan dalam sebuah berita dan membuat dalam sebuah perjuangan bangsa. Seorang nabi dalam perjanjian lama menjadi pahlawan. Dia berjuang menjaga umat pilihan Tuhan dari hukum dosa. Allah saat itu menghendaki dalam kehidupan umatnya untuk bisa hidup berdampak, hidup yang membawa perubahan lebih baik, meskipun harus berjuang selayaknya seorang pahlawan. Sekali lagi, seorang pahlawan adalah mempertahankan dan menjaga agar memperoleh keselamatan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Seperti halnya Tuhan Yesus yang terus berjuang dengan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, saya dan seluruh umat Tuhan. Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, hanya memperingati Hari Pahlawan. Oleh karena itu namanya Taman Makam Pahlawan. Yang ada satu makam pahlawan itu hanya ada di Surabaya. Bapak Ibu perlu tahu, yang lainnya itu Taman Makam Pahlawan. Kalau makam pahlawan itu hanya ada di Surabaya. Bedanya apa? Yang bedanya kalau yang lainnya di selain di Surabaya itu ditata rapi bagi para pahlawan, dibentuk menjadi taman pahlawan. Nah, tapi kita nggak bicara soal taman pahlawan atau pahlawannya, tapi kita bicara soal hari bersejarah bagi bangsa Indonesia adalah hari ini. Kita diingatkan sebagai umat Tuhan bagaimana dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjaga bangsa Indonesia dari penjajahan. Penjajahan macam-macam. Berjuang sekuat tenaga, bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa demi bangsa Indonesia. Mereka berjuang untuk kepentingan bersama, untuk orang lain, dan tidak berjuang untuk
dirinya sendiri. Ini adalah salah satu karakter yang namanya pahlawan. Di hari pahlawan ini kita hanya sekadar memperingati saja. Dan mari kita memaknai semangat perjuangan para pahlawan dalam konteks saat ini dengan hidup untuk berdampak, mengakibatkan yaitu makna baru bagi orang lain, makna yang lebih baik bagi orang lain, kehidupan yang lebih baik untuk masa depan kebersamaan dengan orang lain. Oleh karena itu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 ini mengingatkan bagi kita tentang bagaimana hidup yang bisa langsung berdampak atau bermakna untuk yang lain, seperti halnya pahlawan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 kita melihat seorang ibu dengan memiliki seorang anak atau janda dengan anak seorang, kemudian dia harus dipakai oleh Tuhan. Jadi dia diperintah oleh Tuhan karena ketaatan dan imannya. Di Sarfat dia ada di sana, kemudian Nabi Elia yang tadinya ada di Sidon diminta untuk pergi ke Sarfat. Semua sudah Tuhan atur. Dan kita bersyukur bahwa ini sudah diceritakan. Tapi bagaimana kita memaknai janda Sarfat dan Elia? Nah, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 tentang kisah Nabi Elia dan janda Sarfat yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahab. Ini apa hubungannya Elia dengan janda Sarfat? Gada-gada roti, tepung segenggam, dan minyak mungkin hanya 2 sendok. Dibuli-buli itu kalau ditumpah sedikit, hanya untuk bikin roti kecil. Tapi ada hubungannya dalam pemerintahan waktu itu. Pada waktu itu masa pemerintahan Raja Ahab, kerajaan yang ada di Israel Utara. Raja Ahab ini terkenal akan jahatnya, bukan kejahatannya, tapi jahatnya. Jadi ini person raja yang jahat dalam sejarah Israel. Raja Ahab ini raja yang paling jahat. Kejahatan terbesar di mata Tuhan itu yang dilakukan oleh Ahab sebagai raja, yaitu dia membuat patung berhala yang membuat hati Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel Utara ini oleh karena pemerintahan Ahab. Pada masa itu bangsa Israel juga sedang mengalami masa kekeringan yang sangat serius. Seperti nubuat Nabi Elia pada ayatnya yang sebelumnya yang saya akan kutip dan sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Di sini Nabi Elia bernubuat kepada Raja Ahab. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Elia diperintahkan Tuhan dengan suara Tuhan menyampaikan kepada Raja Ahab yang ada. Demikian, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, kunya di sini Tuhan katakan. Masa kekeringan itu adalah bentuk hukuman dari Tuhan kepada bangsa Israel Utara yang berdosa, meninggalkan Tuhan dan memilih menyembah berhala yang tertuliskan dalam perikop-perikop sebelumnya atau diceritakan dalam perikop-perikop sebelumnya. Nah, di tengah masa masa kekeringan itu, di mana sungai-sungai mengering, ya, menjadi kering semua,
air tidak ada. Datanglah firman Tuhan kepada Elia bahwa dia harus pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Saya tidak usah kasih lihat geografinya atau gimana. Bapak Ibu bisa lihat nanti bagaimana wilayahnya. Dalam perjalanannya sampailah si Elia atau Nabi Elia di Sarfat. Elia bertemu dengan seorang perempuan, seorang janda yang hidup dengan seorang anak. Perempuan Sarfat inilah yang menolong Elia dengan memberi makan, seperti yang kita baca dan dengar tadi. Menariknya dalam kisah ini, Bapak Ibu dan Saudara, ini penting buat kita. Perempuan janda dari Sarfat ini bukan orang kaya. Bahkan dia hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayannya atau tempat tepungnya, dan sedikit minyak dalam buli-buli di botolnya, disebutkan tadi dalam ayat 12. Nah, di tengah keterbatasan janda Sarfat ini, Tuhan memakainya menjadi penolong bagi Elia, bagi Nabi Elia. Perempuan Sarfat ini sungguh dipakai Tuhan, sungguh dipakai Tuhan karena ketaatannya, karena imannya. Hal ini nampak jelas dalam sikap ketulusan dalam keterbatasannya itu. Bagaimana tidak? Di tengah keterbatasan dan situasi dan kondisi yang serba kekurangan, di mana tepung yang tinggal segenggam, minyak yang tinggal sedikit dibuli-buli, hanya cukup untuk sekali makan. Dan dikatakan oleh janda tadi, sekali makan untuk anakku, habis itu kami mati. Perempuan Sarfat itu melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Pulanglah, buatlah roti itu, kasihkan aku dulu. Karena firman Tuhan mengatakan setelah kau melakukan, barulah kami buat untuk kamu dan anakmu. Kalau bukan karena iman, pasti perempuan Sarfat itu ngeyel sama Nabi Elia. Mana bisa? Tapi karena imannya dia mengatakan, karena engkau punya Tuhan, aku akan melakukan apa yang engkau katakan. Dan begitu setiap hari Ibu Sarfat ini membuat roti, tiap hari memberikan kepada Elia, dan kemudian setelah itu dia membuat untuk dirinya sendiri. Tepung terigunya ke tepungnya itu tidak pernah habis. Buat, ada lagi, buat, ada lagi. Magic, ya, ajaib. Apalah mau Bapak Ibu katakan yang jelas dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Iman itu tidak ada yang mustahil. Oleh karena iman dan ketaatan perempuan Sarfat kepada Nabi Elia, tepung dan minyak menjadi tidak pernah habis, tidak pernah berkurang sampai ada waktunya, yaitu waktu Tuhan memberi hujan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Ibu Sarfat ini sampai hari ini misalnya tepung itu diambil, wah bisa terjadi masalah ya untuk dunia. Bagaimana tidak? Tepungnya dibikin aja terus yang banyak dibagikan ke tetangga terus, tapi tidak berhenti. Maka manakala hujan mulai turun. Dan benar Bapak Ibu dan Saudara, tepung tidak habis, minyak tidak berkurang sampai pada saatnya Tuhan mengatakan cukup, selesai. Nah sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang mengasihi Tuhan, Ibu janda Sarfat adalah pahlawan. Di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan, dan di tengah situasi yang buruk, ia tetap bisa menolong orang lain. Kita harusnya menjadi tahu bahwa saat Tuhan memanggil dan mengutus seseorang, bukan berdasarkan kuat dan gagahnya seseorang. Tuhan bisa memanggil siapa saja untuk menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan.
Dan setiap orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan menjadi pahlawan bagi sesamanya. Jangan menunggu jadi kaya, jangan menunggu jadi kuat, jangan menunggu jadi besar, jangan menunggu pangkat menjadi tinggi. Tapi sebenarnya janda Sarfat inilah yang mengajarkan kita. Kita tahu sekarang, untuk menjadi pahlawan adalah saat kita menolong seseorang selamat dari masalahnya. Bersyukur dan ditambahkan dalam kekuatan iman mereka. Melakukan dengan tulus dan ikhlas dalam segala kekuatan dan keterbatasan yang dimilikinya dalam hidupnya bagi orang lain. Ibu, bapak, dan saudara, pertanyaan ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, siapa pahlawanmu, Yunia? Saya merenungkan dengan sangat dalam. Saya belajar dari Nabi Elia, bagaimana dia ditolong oleh seorang janda Sarfat dalam hidupnya sampai pada masanya. Dalam kehidupan saya pun, saya bertanya, Tuhan, siapa pahlawanku dalam hidup ini? Saya pertama menjawab, pahlawan hidupku pertama adalah ibuku. Dia berjuang supaya aku lahir, dan aku anak nomor 9. Tapi habis itu ada suara seperti mempertawakan saya, itu untuk dirimu sendiri. Bagaimana kamu melihat bahwa semuanya itu kamu selamat sampai hari ini? Siapa pahlawanmu yang paling selain Tuhan? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, akhirnya saya merenungkan bahwa pahlawan bagi saya dalam segala keterbatasannya, dalam segala kekuatannya, dalam segala kemegahannya, bahkan dalam kesederhanaannya, bagi saya, pahlawan saya sampai hari ini dan sampai pada waktunya nanti, hujan berkat Tuhan datang. Kapan itu? Adalah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, umat Tuhan di GKJGU Jemaat Berdosa adalah pahlawan bagi saya. Apapun yang Bapak, Ibu, dan saudara lakukan, semuanya itu telah menghidupi saya sampai pada hari ini. Perenungan Hari Pahlawan bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi untuk pribadi kita, orang percaya yang beriman kepada Allah. Bapak, Ibu diutus oleh Allah, oleh Tuhan, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saya dipanggil oleh Tuhan juga untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan ketika semua melakukan itu, semuanya akan menjadi pahlawan, yaitu kehidupan yang dilihat dan dirasakan menjadi lebih baik. Bukan karena kuat dan gagahnya, bukan karena kaya dan tinggi pangkat, melainkan karena keterbatasannya dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus. Baik-baik, jelek-jelek, buruk-buruk dinyatakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang menyelamatkan. Itulah yang melakukan disebut pahlawan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, pahlawan sampai hari ini, ya, pahlawan buat siapa? Buat Tuhan. Bukankah kita gambar dari Tuhan? Dan Yesus menyatakan semuanya itu. Ketika Bapak, Ibu berkorban untuk kebaikan, Bapak, Ibu menjadi seorang pahlawan. Demikian kita semua. Oleh karena itu, 10 November adalah Hari Pahlawan bagi bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia melalui iman dan ketaatan, akan nampak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melalui iman, kasih, dan pengharapan yang utuh dari masing-masing kita belajar seperti Ibu Janda Sarfat dan Nabi Elia, bahwa Tuhan sanggup memakai siapa saja untuk menolong orang lain. Hanya dengan cara menolong dengan tulus, tidak mencari ketenaran atau nama pribadi, nama baik pribadi, melainkan hanya taat dan percaya kepada Tuhan. Dalam keterbatasan tetap bisa menjadi berkat bagi sesamanya,
bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, bagi dunianya. Mulai menjadi pahlawan di dalam kehidupan bersama seperti seorang ibu janda Sarfat. Hidupnya berdampak positif walau dalam kekurangan dan keterbatasannya. Bisa berdampak bagi orang lain didasari oleh ketaatan dan iman kepada Allah. Apa yang dilakukan Ibu Sarfat ini atau ibu dari Sarfat ini seperti layaknya seorang pahlawan. Mari kita belajar bagi dalam hidup ini, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena kita percaya dan Tuhan akan menyediakan siapa yang layak untuk kita berkorban untuk kedamaian, keselamatan, dan kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati, selamat menjadi pahlawan, dan selamat melakukan dengan tulus ikhlas dalam segala perkara. Amin. Mari kita saat itu terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sederhana perempuan dari Sarfat itu mengingatkan kami kembali bagaimana Elia disambutnya dengan baik karena iman dan ketaatannya. Sabda-Mu dalam kitab Sefanya juga mengajarkan kami bahwa Engkau adalah pahlawan kami yang memberi kemenangan, memberi kegirangan, memperbaharui kami dalam kasih. Dan Engkau ikut bersorak-sorai manakala kami bersorak-sorak atas kemenangan kehidupan ini. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang telah Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami. Karena kami tahu firman-Mu juga mengajarkan kami untuk taat dan setia kepada Tuhan, untuk melakukan apa saja. Ajarkan kami dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan kami, bahkan dalam kelimpahan, bahkan apapun yang kami miliki sebagai kekuatan. Biarlah itu menjadi sarana kami untuk menjadi pahlawan bagi kehidupan sekarang ini dan untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih untuk bangsa Indonesia yang telah memberikan dalam kehidupan kami bersama. Kiranya Tuhan terus menolong bangsa Indonesia ini menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu dalam segala hal perkara ini. Memasuki masa-masa yang bersama menunjukkan kerja yang baik, kehidupan yang lebih baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang akan memuliakan Tuhan, memuliakan bangsanya, memuliakan keluarganya, memuliakan umat Tuhan. Kiranya Engkau akan menghimpunnya dalam negeri kami ini. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan kami akan berdoa secara syafaat untuk orang-orang yang kami kasihi. Tuhan tolong. Bapa di surga, kami menyerahkan warga jemaat GKJT Ubenlesari ini dalam setiap pergumulan, siapapun yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang sedih dan galau, mungkin tidak bisa melihat hari esok. Kiranya Tuhan beri kemampuan, kekuatan, kesegaran. Ada orang lain yang Tuhan pakai seperti janda Sarfat ini untuk menjadi sarana keselamatan kehidupannya. Kami bersyukur untuk anak-anak, pemuda, remaja, wanita, pria, dewasa, dan juga lansia yang Tuhan berkati dalam pergumulan dan kehidupan sehari-hari. Tuhan telah cukupkan apa yang kami perlu, tapi kami terus mohon pertolongan Tuhan. Mampukan kami untuk bersyukur atas semua yang telah kami terima dari berkat Tuhan. Kurang atau lebih, bahkan berlimpah, semuanya itu Tuhan pakai agar kami kuat untuk menghadapi hari-hari kami bersama-sama dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan sampai pada hari ini. Program dan kegiatan jemaat Tuhan berjalan dengan baik.
pemahaman Alkitab dalam pengajian sana, kegiatan persiapan untuk Natal dan juga tahun baru. Tuhan berkati kiranya kami dalam kelompok-kelompok ujian maupun kelompok-kelompok yang mempersiapkan diri dalam acara bersama di hari Natal nanti. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Dengarkan doa dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, agar dalam saat ini sungguh kami dapat melakukan dan terus berharap dengan iman dan pengharapan kami. Tuhan menyertai dan memberkati kami sekarang untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 249 bait 1 dan 2. 249. bersama-sama di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kita memperbarui iman kita. Dan kita pengakuan iman rasuli bersama-sama kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 280 bait 1, 2, dan 3. Kita nyanyikan sebagai wujud pengakuan iman rasuli.
Bapak, Ibu, dan Saudara telah mempersiapkan dari rumah masing-masing dengan didasari pada firman Tuhan Markus 12 ayatnya yang ke-43 dan 44 demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan mendasari dalam mengumpulkan persembahan pada hari ini. Mari kita sambut dalam pujian bersama Kidung Jemaat 393 bait 1 dan seterusnya sampai kantong kolektor kita kumpulkan bersama. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir ini. Bapa, kami membawa sedikit persembahan dari berkat-berkat yang telah kami terima. Kiranya Bapa berkenan memberkatinya sehingga persembahan yang kami berikan kepadamu tidak sia-sia dan Engkau berkati sehingga dapat menjadikan kerajaan-Mu di bumi ini semakin luas. Bapa, mampukan kami juga untuk tidak mempersembahkan harta kami, tetapi mempersembahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan juga hidup kami sepenuhnya saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Dan Bapa, kami akan
mengakhiri ibadah ini dan menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita persiapkan pujian penutup di Jemaat 406 bait 1 dan 2. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian ini dan kembali pada kehidupan kita masing-masing. Jemaat saya undang untuk sama-sama menerima pemutusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan jadilah berkat bagi semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin.
Hari Rabu temannya diajak PA tempat saya. Hari Rabu. Rabu, Bu. Ya. Tinggal pilih. Ketemu gurunya. Baru tak lihat dari jauh ki sapa? Mas Dion Mas Dion beneran. Aku kapan ngopet. Oh, di sana Ya wis, stop. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang pada pagi hingga siang hari ini telah beribadah bersama kami secara online. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada beserta kita di hari Sabtu ini. Untuk warta kami informasikan pada hari Rabu 13 November 2024 akan dilakukan ibadah PA Dinajaksana yang dilaksanakan di rumah Ibu Sarini di Waras dengan pemimpin firman Bapak Murdawedi dan pemimpin pujian Ibu Sri Martini. Diharapkan kehadiran dari seluruh warga jemaat dan bagi warga jemaat yang tidak ada transportasi bisa berkumpul di gereja pada pukul 16.30.
Untuk waktu yang berikutnya pada hari Minggu 17 November 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono dengan menggunakan ujian bahasa Jawa pada pukul 9 pagi. Demikian yang bisa kami informasikan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.